Lahir pada tanggal 24 Mei 1913, Eleonor Zugun adalah seorang gadis Rumania yang tinggal di desa Talpa. Hidupnya tak pernah aneh-aneh dan ia sangat disayangi oleh keluarganya. Singkat cerita, ketika Eleonor berusia 11 tahun, ia pergi ke rumah neneknya di Buhai yang berjarak beberapa mil dari desanya. Dalam perjalanan, Eleonor menemukan sejumlah uang yang tergeletak di pinggir jalan dan tanpa pikir panjang, ia langsung mengambilnya. Tatkala tiba di rumah sang nenek, Eleonor langsung menghabiskan uang yang dijumpanya untuk membeli permen. Namun di saat sepupunya mengetahui bahwa Eleonor membeli permen dari uang yang ia temukan, sepupunya langsung marah karena menurutnya tindakan Eleonor sangatlah salah. Akan tetapi Eleonor tetap yakin dirinya tak salah. Di sisi lain, nenek mereka yang berusia 105 tahun yang dikenal sebagai seorang penyihir atau dukun langsung memperingatkan Eleonor bahwa tindakan Eleonor sangatlah salah karena uang tersebut adalah milik iblis yang sengaja ditinggalkan di pinggir jalan untuk mengganggu seseorang. Namun, Eleonor tak percaya akan hal itu. Sialnya, entah kebetulan atau tidak, tepat keesokan harinya aktivitas poltergeist pun dimulai. Di sisi lain, poltergeist adalah istilah yang muncul pada abad ke-16 untuk menggambarkan fenomena supranatural yang diyakini melibatkan aktivitas fisik yang tidak dapat dijelaskan secara logis, seperti benda yang bergerak sendiri, munculnya suara-suara aneh, dan hal misterius lainnya. Dalam banyak cerita, poltergeist dikaitkan dengan roh yang usil atau roh jahat. Fenomena ini juga dianggap berbeda dari gangguan hantu biasa karena sifatnya yang lebih aktif dan mengganggu secara fisik. Akan tetapi, kebenaran terkait fenomena ini masih menjadi perdebatan karena kurangnya bukti ilmiah yang dapat diverifikasi. Kembali ke cerita, kala itu tiba-tiba banyak batu yang menghantam rumah sang nenek dan berhasil memecahkan kaca. Semua orang yang berada di rumah nenek Eleonor tentunya sangat terkejut. Namun setelah diperiksa, tak ada satupun orang di luar rumah. Tak lama kemudian, benda-benda kecil di dekat Eleonor mulai berterbangan dan terlempar ke segala arah. Neneknya yang menyaksikan hal ini percaya Eleonor diganggu oleh iblis. Jadi, untuk memisahkannya dari iblis yang mengganggunya, neneknya langsung memulangkannya. Setelah memulangkan Eleonor, neneknya mulai mencari penyebab pasti mengapa terjadi peristiwa aneh di sekitar Eleonor. Dan ia hanya bisa menyimpulkan uang yang diambil oleh Eleonor adalah pemicunya. Menariknya, menurut sebagian orang, terutama tetangga nenek Eleonor, yakin bahwa Eleonor pasti telah memainkan benda keramat milik neneknya. Namun hal ini tak bisa dibuktikan kebenarannya. Kembali ke cerita Eleonor, setelah pulang ke rumah tak ada lagi hal aneh yang terjadi. Namun 3 hari kemudian hal aneh kembali terjadi. Banyak benda yang didekati oleh Eleonor mulai bergerak sendiri, seperti kendi berisi air yang secara perlahan naik ke udara dan melayang beberapa kaki tanpa ada air yang tumpah. Hingga mangkuk bubur terbang ke arah tamu orang tua Eleonor yang mengenai bagian belakang kepalanya hingga menyebabkan luka yang parah. Orang tua Eleonor yang awalnya tak percaya dengan kejadian aneh yang menimpa anaknya saat berkunjung ke rumah sang nenek langsung dibuat bingung dan sangat ketakutan. Begitupun Eleonor, ia tak tahu apa-apa dan hanya bisa menangis. Setelah kejadian ini, Eleonor dibawa ke sebuah biara untuk meminta perlindungan dan mengusir iblis yang dipercaya selalu mengikuti Eleonor. Sialnya, selama 3 minggu berada di biara, hal-hal aneh tetap terjadi. Bahkan selain benda-benda yang berterbangan, Eleonor juga bertindak aneh, layaknya orang kerasukan dan orang gila. Akibatnya, Eleonor pun dikurung di rumah sakit jiwa karena tak ada satupun orang yang bisa mengendalikannya. Kisah Eleonor kemudian diketahui oleh seorang ahli psikis terkemuka asal Austria, yakni Fritz Granwald yang kala itu tinggal di Jerman. Dengan koneksi yang dimilikinya, Fritz berhasil mengeluarkan Eleonor dari rumah sakit jiwa dan ditempatkan kembali di biara supaya bisa diteliti lebih lanjut. Singkat cerita, dengan bantuan jurnalis untuk mendokumentasikan penelitiannya, Fritz pun mengunjungi Eleonor dan penelitian pun dimulai. Selama meneliti Eleonor, jika banyak orang takut dengannya, Fritz
Justru sebaliknya, ia merasa takjub dengan fenomena aneh yang terjadi. Dalam dokumentasinya dijelaskan bahwa selama penelitian, hal yang umum terjadi adalah bergeraknya suatu benda seperti panci yang bergerak lambat, korek api yang menyala sendiri, hingga benda-benda kecil yang terlempar ke arah orang yang berada di dekat Eleanor. Selain bergeraknya suatu benda, Fritz juga sering mendengar suara aneh seperti suara ketukan. Sayangnya, pada bulan Juli 1925, Fritz yang belum berhasil mengungkap misteri di sekitar Eleanor meninggal karena serangan jantung pada usia 41 tahun. Nah, karena tak ada yang menjamin Eleanor pun dikeluarkan dari biara dan dikembalikan pada keluarganya. Sayangnya, pada titik ini tak ada satupun keluarga Eleanor yang peduli padanya. Untungnya, di saat tak ada satupun orang yang peduli dengan Eleanor, Zooey Vasilko, seorang bangsawan Austria yang juga merupakan seorang spiritualis, tertarik untuk meneliti Eleanor dan berharap bisa menyembuhkannya. Kala itu, pada bulan September 1925, Zooey mengunjungi Eleanor di biara dan ia mendapati Eleanor dalam keadaan tidak terawat. Pakaian dan tubuhnya sangatlah kotor. Eleanor juga tampak sangat ketakutan. Sayangnya, Eleanor tak mau dibawa oleh Zooey. Meski begitu, Zooey tidak menyerah. Barulah pada bulan Januari 1926, setelah banyaknya usaha yang dilakukan oleh Zooey, Eleanor setuju untuk ikut bersama Zooey ke Wina. Nah, setelah tiba di Wina, Austria, Eleanor tinggal di kediaman Zooey dan dirawat dengan sangat baik. Di tempat barunya ini, Eleanor sangat bahagia dan seiring berjalannya waktu, Eleanor menjadi sangat sehat. Pada titik ini, bisa dibilang Zooey tidak langsung meneliti karena ia ingin memastikan Eleanor dalam keadaan bahagia dan sehat terlebih dahulu. Menariknya, meskipun tidak diteliti, Zooey selalu menyaksikan fenomena poltergeist di sekitar Eleanor. Namun, Zooey memilih untuk diam. Singkat cerita, penelitian pun dimulai. Selama penelitian, Zooey menyaksikan banyak hal, mulai dari pergerakan benda dari berbagai ruangan hingga munculnya sebuah objek secara tiba-tiba. Pada suatu hari, Zooey bersama rekannya yang sedang mendiskusikan Eleanor melihat bayangan aneh dan tentunya menyeramkan di sekitar Eleanor. Tak lama setelah itu, secara tiba-tiba sebuah kotak terjatuh tepat di bawah kaki rekan Zooey. Zooey dan rekannya tentu saja terkejut karena mereka tak paham mengapa kotak yang tersimpan di wastafel bisa tiba-tiba muncul, padahal tidak seorang pun berada di dapur. Seiring bergantinya hari, fenomena aneh semakin beragam. Mulai dari suara-suara aneh yang selalu ada setiap malam, barang-barang hilang secara tiba-tiba yang dimana jika berhasil ditemukan, barang-barang tersebut selalu dalam kondisi rusak. Dan yang paling parah, mulai muncul serangan fisik terhadap Eleanor. Serangan fisik yang didapatnya dapat disaksikan oleh mata, namun pelakunya tentu tak bisa dilihat. Terkadang suatu benda akan terlempar ke arah Eleanor yang membuatnya terluka. Selain itu, saat sedang tidur, Eleanor selalu terjatuh dengan sangat keras akibat ulah makhluk tak kasat mata. Eleanor juga suka mengalami penyiksaan seperti rambutnya dijambak hingga pipinya ditampar. Zooey juga menyaksikan hal ini, namun ia tak tahu siapa pelakunya. Dan yang membuat Zooey sedih, dirinya tak bisa mencegah serangan yang datang pada Eleanor. Mengerikannya, Eleanor menjadi suka menggigit dan mencakar tubuhnya seperti ingin menghilangkan sesuatu. Waktu terus berlalu. Sejak akhir Maret 1926, keadaan menjadi semakin buruk. Pada tangan dan jari Eleanor muncul luka seperti ditusuk oleh jarum. Bahkan Zooey pernah menemukan jarum tertanam di salah satu bagian tubuh Eleanor. Semenjak hal ini, Zooey semakin yakin Eleanor mengalami poltergeist. Singkat cerita, pada tanggal 30 April, Harry Price, seorang peneliti psikis asal Inggris yang sangat terkenal namun juga sangat kontroversial, tiba di Wina untuk bertemu Zoo dan Eleanor. Bisa dibilang, ia sangat tertarik dengan kasus Eleanor yang kala itu Eleanor berusia 13 tahun. Saat berada di kediaman Zooey, Harry sangat terpukau. Ia menyaksikan pergerakan suatu benda yang diyakininya digerakkan oleh makhluk tak kasat mata, mulai dari cermin kecil yang melayang hingga kursi bergerak sendiri.
Meskipun Harry terpukau, tapi ia prihatin dengan kondisi Eleanor karena pada titik ini lengan dan dada Eleanor banyak sekali bekas gigitan dan cakaran. Setelah menyaksikan beragam hal yang tentunya tak bisa dijelaskan oleh otak cerdasnya, Harry menyimpulkan semua kejadian ini di luar kendali manusia dan tak akan pernah bisa dijelaskan secara ilmiah. Kemudian Harry dan Zoe berdiskusi untuk membawa Eleanor ke London dalam upaya menyembuhkannya sekaligus menelitinya. Dan Zoe pun tentu setuju. Pada tanggal 30 September, Zoe dan Eleanor tiba di London dan mereka berada di London sampai tanggal 14 Oktober. Nah, selama di London, mereka tinggal di laboratorium yang dikelola oleh Harry. Selama di laboratorium, Harry dan banyak ahli terkemuka menyaksikan banyak benda di sekitar Eleanor bergerak dengan sendirinya. Beberapa ahli yang sebelumnya tak percaya dengan kisah Eleanor berhasil dibuat tak berkutik. Karena bagaimanapun mereka melihat fenomena tersebut secara langsung. Pada titik ini, para ahli menyimpulkan Eleanor memiliki kemampuan telekinesis. Namun para ahli tak bisa memahami mengapa suatu benda bisa tiba-tiba muncul dan mengapa Eleanor bisa tiba-tiba terluka seperti diserang oleh sesuatu, dan kejadian ini disaksikan oleh banyak orang. Dari sini para ahli mulai bertanya-tanya, apakah Eleanor memang mengalami poltergeist atau bukan? Sebenarnya mau apapun jawabannya, fenomena ini tak bisa dibuktikan kebenarannya oleh sains apakah benar poltergeist atau bukan. Jika memang poltergeist, apa bukti ilmiahnya? Dan jika bukan, mengapa fenomena yang menimpa Eleanor sesuai dengan definisi poltergeist? Pada akhir bulan Oktober, Eleanor dan Zoe pergi ke Jerman untuk bertemu ahli lainnya. Dan menurut para ahli di Jerman, Eleanor memang mengalami poltergeist. Karena dulu terdapat kasus yang serupa dengan Eleanor, yang dimana para ahli era dulu mengklaim poltergeist sebagai penyebabnya. Pada awal musim panas tahun 1927, saat Eleanor berusia 14 tahun dan mulai menstruasi, fenomena aneh yang selama ini menemani Eleanor tiba-tiba hilang untuk selamanya. Lagi dan lagi, apa yang terjadi pada Eleanor tak bisa dijelaskan secara pasti. Walaupun banyak yang meyakini kejadian ini sebagai bukti poltergeist, beberapa ahli skeptis dan menganggap fenomena ini hasil ingatan masa kecil, trauma, atau bahkan rekayasa. Terlepas dari itu semua, pada akhirnya Eleanor bisa menjalani hidup layaknya orang normal. Bahkan di masa dewasanya, ia memiliki bisnis kecantikan yang sangat sukses di Rumania.